Mengapa pasangan dilihat membosankan tetapi perempuan di luar nampak lebih baik dan cantik? Orang yang ternampak perempuan lain dan ternampak pada wajahnya atau kecantikannya, ternampak tanpa dengan sengaja, yang seperti ini adalah dimaafkan. Kali pertama kita nak tengok YouTube keluar cerip ada punya iklan itu. Kita nak scroll ke atas ini keluar macam-macam juga. La ilaha illallah. Adakah benar jika tidak menjaga pandangan Allah akan tarik nikmat memandang pada pasangan yang halal? Mengapa pasangan dilihat membosankan? Mengapa pasangan dilihat membosankan tetapi perempuan di luar nampak lebih baik dan cantik? Katanya wa ainur ridha an kulli qad tunkirul ainu dhaw'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Ada kalanya mata itu tidak melihat matahari karena matanya sakit. Ada kalanya mulut itu terasa minum air itu pahit walaupun airnya biasa. Problemnya pada mulutnya, problemnya pada matanya. Bukan mataharinya tak ada, matanya problem. Bukan airnya tak sedap, mulutnya problem. Sama juga kalau orang melihat perempuan lain cantik dan istrinya tidak cantik, problem pada dia punya cara memandangnya, bukan pada yang dipandang. Faham dong? Kita dengan perempuan lain bukan disuruh untuk tengok cantiknya, disuruh pejam matanya. Kan begitu kan kita dalam Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman jaga pandangan mereka untuk melihat perempuan yang lain. Orang perempuan pun juga diperintahkan tutup matanya daripada melihat laki-laki lain. Dalam hal ini kedua-duanya diperintahkan oleh Allah supaya menjaga pandangan kecuali kepada yang dihalalkan. Bagaimana kalau kita melihat kepada orang yang dihalalkan buruk, kepada orang diharamkan cantik? Kan matanya yang problem. Masa Allah akan jadikan orang lain cantik, yang haram bagi kita cantik, yang halal bagi kita tidak cantik? Kalau tidak cantik dikawinkan kenapa? Kan begitu. Problemnya adalah kepada orang yang melihat tadi. Faham dong? Hada dan syaitan akan menghiasi sesuatu yang mungkar akan nampak menjadi indah. Namanya di antara hal yang boleh seseorang itu terpanggil melakukan dosa, istildzadzud dzunub, merasa lezat berbuat dosa. Faham dong? Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu ternampak, mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'un nadratu an-nadrata fa inna lakal ula wa 'alaika tsaniyah. Wahai Ali, mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu jangan ikutkan pandangan kamu pertama dengan pandangan kamu kedua. Yang pertama itu dikecualikan, yang kedua kamu akan dihukum. Maksudnya adalah orang yang ternampak perempuan lain dan ternampak pada wajahnya atau kecantikannya, ternampak tanpa dengan sengaja, yang seperti ini adalah dimaafkan kali pertama. Tapi setelah alihkan pandangan, jangan tarik balik ke depan. Yang kedua ini akan dikira sebagai satu kesalahan. Apa sebabnya? Larangan untuk melihat kepada perempuan lain. Faham tu? Kemudian fil hadis dinyatakan juga, kalau kamu melihat kepada perempuan lain yang mengundang kepada syahwat kamu, maka hendaklah kamu datangi istri kamu supaya tak terganggu dengan syaitan yang boleh mengganggu kepada hal yang lainnya. Kesimpulannya adalah, bila seseorang melihat dengan matanya kepada perempuan lain dengan cantik dan sebagainya, lihatlah daripada sudut pandang syarak.
Yang pertama itu dosa, dan tidak ada kecantikan pada dosa. Yang pertama itu maksiat, tidak ada kenikmatan pada maksiat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita kena belajar untuk melatih diri melihat kepada yang halal indah, yang halal cantik, yang halal nikmat. Selagi kita tidak menjadikan sikap kita dengan neraca syarak untuk melihat yang maksiat itu buruk, yang taat itu indah, selagi itu kita tak akan dapat keindahan dan juga kenikmatan. Hari ini kita tengok perempuan ini cantik, lama-lama tengok dah tak cantik. Akan tengok perempuan lain, tengok cantik, lama-lama sudah kerap dilihat tak cantik. Macam mana dengan pertama lah kawin dengan istrinya, cantik, dah lama-lama biasa. Istri pun sama, kawin nampak pertama-tama handsome saya, lama-lama dah keriput kan. So jadi kita kena berinteraksi dengan perubahan yang ada pada diri seseorang dengan neraca syarak. Kalau kita sentiasa melihat kepada perempuan lain cantik, kita tak akan kenyang daripada daripada apa yang halal. Ini cantik, lama-lama tak cantik cari orang lain. Lah sekali pokok pun nampak cantik juga nanti. Karena problem pada cara dia memandang itu. Oleh hadza fahimtum, usahakan untuk menjaga pandangan. Apakah benar jika menjaga pandangan Allah akan tarik nikmat memandang? Yakni kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang, dan tujuan daripada pandangan itu adalah mengenal kepada keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, membaca alam ini sendiri, kita khawatir. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan demikian. Orang itu yang berpaling daripada rahmatnya Allah, daripada bertafakkur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian ditanya, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku di dunia boleh lihat, kenapa sekarang buta?" Allah berfirman, "Demikian datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan, kamu tak pandang, sekarang kami butakan kamu." Karena di dunia tidak menggunakan matanya dengan betul, dibutakan nanti di akhirat. Khawatir telinga ini pun akan ditulikan juga, khawatir dengan maksiat yang dilakukan dengan matanya di dunia, khawatir diharamkan daripada apa yang kenikmatan yang boleh digunakan juga oleh mata nanti di akhirat. Bukankah dalam hadis juga dinyatakan, disebutkan orang yang menangis di dunia dia tak akan menangis di akhirat. Sudah menitiskan air mata di dunia, dia tak akan menitiskan air mata di sana. Tapi yang tak menangis di dunia, khawatir di sana dia menangis tak henti-henti yang tak ada guna, pun terkait dengan juga pada penggunaan mata. La ilaha illallah. Memanglah zaman kita sekarang sukar. Allah. Kita kena banyak istighfar. Oh, kita punya istighfar macam-macam, khususnya pandangan mata ni kan. Kita nak tengok YouTube, keluar cerip ada punya iklan itu. Kita nak scroll ke atas ini, keluar macam-macam juga. La ilaha illallah. Pandai-pandailah untuk menjaga pandangan, pandai-pandailah untuk menghargai mata. Kata Habib Umar, ada mengatakan, jaga ini mata, persiapkan untuk tengok Allah nanti di sana. Setiap kali kita lihat maksiat-maksiat ini mata yang sama kadang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tengok Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini mata penuh dengan dosa. Khawatir tak layak nanti di sana. Qal an-nadaratu sahmun min sihami iblisil marjum. Pandangan mata ini bahagian daripada panahnya iblis yang direjam. Barang siapa yang menjaga matanya, aku berikan manisnya iman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudusi. Zaman kita sekarang ini, ya Allah, Rabbana istur. Memang dosa paling banyak adalah dosa mata. Tak kira laki-laki dan perempuan. Yang mata keranjang ini bukan laki-laki saja, perempuan pun sama. Tak kira perempuan tu pakai niqab tak pakai niqab, tetap ukurannya adalah apa yang ada dalam hati dia dengan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai tudung, tak pakai tudung, yang tak pakai tudung, pakai tudung.
yang pakai tudung jaga mata juga. Faham tak? La ilaha illallah.